Halo guys, kita akan membahas soal buku ini. Sekali lagi, ini adalah bukunya John C. Maxwell. Ini buku lama sekali, 2008 cetakan pertama, 2009 cetakan kedua. Saya dapat cetakan kedua nih. Tapi buku versi bahasa Inggrisnya itu 2007. Ini kebetulan saya dapatnya ini versi bahasa Indonesianya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu John C. Maxwell, di sini John C. Maxwell adalah seorang ahli kepemimpinan yang diakui secara internasional, pembicara dan penulis yang telah menjual lebih dari 12 juta buku. Wow. Organisasinya telah melatih lebih dari 1 juta pemimpin di seluruh dunia. Dr. Maxwell adalah pendiri dari Enjoy Stewardship Service dan Equip. Setiap tahun ia berbicara kepada perusahaan-perusahaan Fortune 500, para pemimpin pemerintahan internasional dan organisasi-organisasi yang beragam seperti United States Military Academy di West Point dan National Football League NFL, jadi American Football gitu. Seorang penulis New York Times, Wall Street Journal, dan Business Week yang terlaris. Maxwell adalah salah seorang dari 25 penulis yang ada di Amazon.com 10 Anniversary Hall of Fame. 2 dari buku-bukunya, The 21 Irrefutable Laws of Leadership dan Developing the Leader Within You, masing-masing telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Itu profil singkatnya, dan ini adalah isinya. Di pengantarnya, dia ngomong, kapankah saatnya bakat saja tidak pernah cukup. Nah, saya akan mengambil poin-poin yang bagi saya itu paling penting lah. Bakat saja tidak pernah cukup. Peter Drucker, bapak manajemen modern, berkata, tampaknya ada sedikit hubungan antara keefektifan manusia dan kepandaian, imajinasi atau pengetahuannya. Kepandaian, imajinasi, dan pengetahuan memang merupakan sumber daya yang sangat penting. Tetapi hanya keefektifanlah yang mengubahnya menjadi hasil. Bakat setiap orang itu beda-beda. Dan kalau secara umum mungkin dia akan seperti atau kombinasi dari kepandaiannya seseorang, imajinasi, dan pengetahuannya. Jadi orang akan terlatih bakatnya, orang akan terlatih dan lebih memahami apa yang dia mengerti kalau kepandaiannya meningkat, kalau pengetahuannya dia perluas, kalau imajinasinya bisa semakin liar. Itulah akhirnya orang-orang akan mengakui bakat dari seseorang atau dia akan memahaminya, bakat-bakat ya. Contohnya misalnya imajinasi yang liar, orang zaman dulu gak akan pernah berpikir ada yang namanya pesawat terbang. Ada Wright bersaudara yang akhirnya menciptakan itu, dan akhirnya zaman sekarang pesawat makin canggih. Kalau gak ada yang punya pengetahuan besar kayak Galileo, rasa ingin tahu yang besar, kita tidak akan pernah memahami kalau ternyata bumi itu bulat, meskipun saat ini ada perdebatan bumi itu datar. Bodoh amat. Silahkan Anda mempercayai apa yang Anda percayai. Yang saya percayai, bumi itu bumi. Ada jalan bumi tuh, ada soto mie enak tuh di jalan bumi. Atau seorang Albert Einstein tidak akan pernah menciptakan teori relativitas yang mengubah banyak hal di dunia ini. Nah, intinya kayak gitulah. Pandaian, imajinasi, pengetahuan itu yang akhirnya menemukan bakatnya seseorang, atau seseorang menyadari bakatnya. Tapi ketika itu sudah jadi bakat yang disadari, itu saja nggak pernah cukup. Kalau bakat itu tidak efektif. Efektif itu artinya ketika bakat itu tidak disalurkan tepat pada seharusnya bakat itu disalurkan. Atau efektif itu juga bisa berarti ketika bakat itu tidak diasah, tidak diolah, tidak ditempa dengan cara yang tepat, dengan cara yang efektif. Pertanyaannya, jadi apakah bakat saja pernah cukup?
Jadi apakah bakat lu itu cukup? Apakah bakat gua itu cukup? Apakah bakat dia cukup? Apakah bakat orang-orang yang kamu kenal itu cukup? Ya. Tapi dia bilang hanya pada bagian awalnya aja. Lu akan lihat mungkin dari sejak zaman sekolah, teman-teman lu yang berbakat nyanyi, suaranya bagus banget. Tapi sampai hari ini mungkin ketika umur lu 20-an, lu udah bahkan lulus kuliah, ternyata tidak menjadi seorang penyanyi intinya. Karena dia gak pernah mengasah bakat itu. Dia memahaminya, dia punya kepandaian yang buat dia tahu tentang bakat dia punya pengetahuan itu, dia punya imajinasi mungkin ketika dia tahu suaranya bagus dia akan menjadi seperti apa, tapi gak pernah dia lakukan. Awalnya cukup untuk bikin orang-orang kagum, kayak di masa sekolahmu. Lalu kamu akan lihat seorang jago main basket mungkin di masa kamu sekolah, tapi ternyata dia tidak pernah masuk timnas. Yang memisahkan individu berbakat dari individu yang berhasil adalah banyaknya kerja keras. Jadi kalau bakat lu dan lu cuman puas kalau lu berbakat tanpa lu asah, itu gak ada nilainya. Dia bilang nih, pilihan-pilihan penting yang Anda buat terpisah dari bakat alami yang sudah Anda miliki akan membedakan Anda dari orang lain yang hanya mempunyai bakat. Pilihan penting, kayak yang tadi saya bilang, untuk bekerja keras. Setiap hal itu dalam hidup kita itu pilihan lah. Kita mau bangun pagi aja, buka mata aja itu pilihan. Kita mau bangkit dari tempat tidur itu pilihan. Dan kayak saya mau men-share hal ini yang mungkin yang kontroversi saja, yang nonton masih sedikit, tapi saya membahas hal yang mungkin membosankan seperti ini akan lebih sedikit. Tapi ya ini pilihan, karena salah satu bakat saya yang saya sadari sejak lama itu adalah public speaking. Dan saya ingin mengolah lagi. Ini salah satu tempat saya bisa mengolah itu. Public speaking, namanya saya public speaking. Kalau saya tidak speaking di public, artinya saya tidak sedang melatih bakat public speaking saya. Memang tidak secara langsung di depan kalian, tapi ini medianya untuk supaya publik itu melihat bagaimana public speaking saya, kepedean saya, banyak hal. Kalau memang kalian ingin membahas soal bagaimana menjadi seorang public speaking yang bagus, bagaimana bicara di depan kamera, itu beda loh. Yang serasa seperti ini nih, ini mungkin yang nonton YouTube saya cuma ratusan paling banyak. Tapi ketika 5 tahun saya jadi jurnalis di salah satu TV swasta nasional, serasanya kita cuma ngomong sama kamera ini, sama satu orang di belakang kamera, kameramen, atau mungkin nanti produser yang akan nonton, editor yang akan melihat, mengedit, produser akan mereview. Cuman paling 3-4 orang, serasa seperti itu. Tapi ketika itu ditayangkan, sebenarnya kita kita ngomong, kita speaking untuk jutaan orang di luar sana. Gue ngalamin ketika gue ke daerah-daerah, tiba-tiba ada yang nyamperin, Mas Kiwantoro ya? Mas Kiwantoro, saya pernah di Bandar Gebang di Bekasi, tempat penampungan sampahnya Jakarta, yang jual kopi, tiba-tiba lewat dan ngomong, Mas Kiwantoro. Lalu saya pernah ikut polisi ngegerebek narkoba waktu itu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Nah, ada petugas polisinya yang saya gak pernah kenal, karena saya berhubungannya sama atasannya waktu itu. Tiba-tiba petugasnya, Mas jalan-jalan mulu, jalan-jalan kemana? Orang saya sedang sama dia. Iya, saya suka nonton tuh. Tiap Sabtu dulu saya pegang program destinasi jalan-jalan. Dia tahu loh.
Dan saya rasa Anda juga pernah melihat saya di televisi nasional. Jutaan orang. Dan itu berbeda ketika ngomong langsung. Kita harus nge-grab audiensnya langsung, kita langsung tahu feedbacknya. Tapi dengan ngomong di kamera yang kita gak pernah tahu feedbacknya. Ada yang suka atau yang enggak, kita gak pernah langsung tahu. Kalau kita langsung tahu feedbacknya, kayak orang stand up comedy deh sekarang. Mereka kalau stand up comedy digital semuanya yang paling mereka keluhkan adalah mereka gak tahu langsung feedbacknya. Tapi kalau lu jadi MC, moderator, yang ada orang yang langsung melihat, mendengar, menyaksikan, langsung tahu feedbacknya dan langsung tahu cara belokinnya. Nah, yang kayak gini nih, kita gak tahu feedback kalian, saya gak tahu feedback kalian, gue gak tahu feedback lo ke gue seperti apa. Tapi kita cuman bisa berusaha untuk, ayo, kalau lu udah nonton ini, jangan lu ganti channel. Menyampaikan pesan itu sampai lu yakin dengan apa yang kita sampaikan itu juga trik yang beda. Nah, salah satu skill saya, balik lagi ke masalah bakat, itu adalah soal public speaking. Itulah kenapa saya suka ngomong di depan kamera, di depan orang banyak, publik. Yang sempat saya juga sempat untuk gak mau lagi ngomong di depan publik. Tapi ketika baca ini, dan kenapa akhirnya saya bikin video ini, ya, saya gak mau menyia-nyiakan talent saya gak mau menyia-nyiakan bakat saya, dan saya gak mau menunda bakat saya untuk berkembang dengan tidak melakukan hal ini. Yang terakhir di episode kali ini, masih di kata pengantarnya, yang ngomong gini: jika Anda mempunyai bakat, Anda berdiri sendirian. Jika Anda mempunyai bakat lebih itu adalah usaha yang lebih untuk mengembangkan bakat itu, adalah kerja keras yang lebih untuk mengembangkan bakat itu. Anda menonjol. 5 tahun saya jadi wartawan di televisi swasta itu bukan masalah menyombongkan diri, tapi saya menjadi salah satu public speaker, salah satu wartawan yang menonjol karena saya paham bakat saya dan saya mengolahnya. Ada titik di mana saya menganggap remeh dengan apa yang saya kerjakan, tapi setiap kali saya ditugaskan, saya tahu itu jadi tantangan yang baru, dan selalu ada challenge baru, ada cara baru yang harus saya kembangkan untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu saja dengan bakat yang saya punya. Tapi bakat yang saya punya kemarin itu belum tentu berguna untuk bakat saya, untuk apa yang saya, jadi bakat saya yang saya punya itu sudah teruji di kondisi yang kemarin, tetapi belum teruji di kondisi yang hari ini dan yang sedang saya hadapi. Nah, jadi gini, belum tentu bakat lu yang berhasil bawa lu untuk melewati masalah A yang kemarin itu akan berhasil bawa lu melewati masalah B yang sedang lu hadapin hari ini, atau masalah C yang akan lu hadapi besok. Paham ya? Jadi, untuk melewati masalah B, bakat ini masih harus diasah, masih harus ditambah lagi dengan kerja keras untuk lewati masalah B ini. Dulu ada seorang yang hebat namanya Andreas Nawawi, itu ngomong ke saya pernah wawancara dia untuk tugas kuliah saya waktu itu, dan saya masih ingat banget apa kata-katanya. Dia selalu ngomong gini, cara yang sama dari seseorang untuk melewati masalahnya belum tentu akan berhasil untuk orang lain. Jadi setiap orang punya cara yang beda-beda atau masalah yang beda-beda yang dihadapi, meskipun kelihatannya masalahnya mirip, atau misalnya masalah dengan pasangan, setiap orang ngalamin itu. Tapi masalah saya dengan pasangan saya belum tentu, kalau saya berhasil cari solusinya, itu
bisa lo terapkan juga dengan pasangan lo, karena itu berbeda. Tapi yang kita ambil adalah bagaimana konsepnya, bagaimana patternnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana perspektifnya, bagaimana responnya. Sekali lagi, bakat lu mungkin bisa bantu lu lewati masalah yang A yang sudah lu hadapin kemarin, tapi belum tentu ini akan berhasil ketika lu hadapin masalah B yang lu hadapin sekarang, saat ini, atau masalah C yang akan lu hadapi esok hari. Itu dia buat episode kali ini. Kita jumpa lagi di Talent Never Enough selanjutnya. Dadah!